kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gini Bu ya, kemarin sesuai dengan perjanjian kita, kalau hari ini saya melakukan supervisi akademik ya kan Bu. Jadi nanti setelah kita selesai melaksanakan pra-observasi ini, Ibu nanti silakan mengajar di kelas. Kemudian ya saya akan melihat Ibu mengajar itu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat ya. Kemudian sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya mau nanya nih Bu, kira-kira kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan berjalan sebelum pendampingan individu yang keempat ini? Baik Pak, terima kasih kesempatan yang Bapak datang ke sini mendampingi saya gitu kan Pak. Jadi apa saja yang sudah saya lakukan? Yang pertama saya mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE, kompetensi sosial emosional. Sehingga dengan saya memahami apa itu berdiferensiasi dan KSE, itu dapat saya terapkan di kelas saya Pak. Dan tentunya itu berdampak sangat baik dalam pembelajaran saya selanjutnya. Iya. Kemudian di dalam membuat RPP berdiferensiasi itu yang ada KSE juga, apakah Ibu menemukan kesulitan dalam membuatnya? Kesulitan itu sebenarnya gimana ya Pak ya, kesulitan itu pasti ada gitu kan Pak, tapi selagi kita berusaha tentu pasti ada jalan keluarnya. Jadi dari mulai anak didik itu yang memiliki beragam kemampuan, beragam minat, tentu itu menjadi tantangan bagi guru untuk memilah atau membuat asesmen diagnosis sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi perencanaan sebelum pembelajaran itu dia lebih matang gitu Pak. Jadi kalau itu untuk menghadapi kesulitan itu apa langkah yang diperbuat? Apa yang Ibu lakukan ke depan? Langkah yang saya buat Pak, yang pertama saya melakukan observasi kepada anak didik saya, baik itu dari bidang kognitif maupun non kognitif. Dari kognitifnya itu dari segi kemampuan akademis mereka, sedangkan non kognitifnya itu dari segi minat belajar siswa, hobi siswa seperti itu. Dari asesmen diagnostik, kemudian saya masuk ke dalam RPP pembelajaran. Jadi saya membuat RPP pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Oh iya. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Persiapannya Bu? Persiapannya itu Pak, yang pertama perangkat ajar seperti RPP, kemudian PowerPoint, kemudian video pembelajaran, LKPD, dan alat peraga Pak. Ya. Terima kasih Bu. Sekian aja observasi kita. Silakan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apa kabarnya Pak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat.
Berarti si abang dapat 1/2, si ade dapat 1/4. Sekarang mau dibagi menjadi 4. Kita lihat yang mana baginya. Potong 2. Berapa dia? Ada 4 lagi ya. Mau dibagi 3 anak. Adik, abang, dan ibu. Kita bermain kuis. Ayo kita bermain kuis. Cobalah jawab pertanyaan berikut. Ayo, berapa? Oke, jadi jawabannya berapa? 1/3. Berarti paham ya? Udah dijawab tadi. Benar ya? Nah, ini sekarang. Apa soalnya? Berapa Karena semuanya benar. Digabungkan. Kita lihat ya. Benar atau salah? Iya, benar. Ayo, waktunya. Buat di kertas. Yang sebelah kiri itu dibaca berapa, yang sebelah kanan dibaca berapa. Mana yang mau bilang, mana yang menyebut. Ayo, ditulis aja, nanti lihat jawaban dulu. Yang mana? Yang atas? Iya, betul. Mana? Yang bawah? 9. Oke, nggak apa-apa. Oke.
hebat juga. Kelompok kreatif. Oke, sama-sama ya kita lihat ya. Ketiga kelompok nomor 1 menjawab 2/4. Ayo kita lihat benar atau salah. Ada berapa merahnya? 2. Ada berapa semua yang merah? Berarti 2/4. Benar semua. Oke, siap belum? Selanjutnya kita sedikit dulu ya. Sebelum gerakan lagu Tiki Tiki Bangku Bang Bangku. Ayo. Ayo.
selesai melaksanakannya dan saya sudah melakukan supervisi tentang itu, kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Nah, kira-kira menurut Ibu tujuan pra observasi itu apa? Pasca observasi itu apa? Tujuan dari pasca observasi itu Pak, menurut saya supaya lebih memahami, mengetahui kekurangan-kekurangan saya pada saat proses pembelajaran tadi Pak. Jadi saya di sini sharing dengan Bapak, tukar pikiran agar tentunya saya tahu di mana letak kelemahan saya saat belajar pembelajaran tadi Pak. Jadi ingin tahu di mana letak kelemahannya gitu ya. Sekarang begini Bu, menurut Ibu tadi waktu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas bersama siswa, hal baik apa yang sudah Ibu terapkan? Hal baik yang sudah saya terapkan itu Pak, pembelajaran saya sudah berpusat kepada anak. Iya. Saya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Saya juga menggunakan ice breaking agar anak-anak tidak jenuh. Iya. Seperti itu kan Pak. Jadi begitu saya juga membuat LKPD Pak. Jadi mereka tidak ribet lagi untuk menulis soal seperti itu. Baik, kalau begitu saya mau tanya lagi, hal apa yang menurut Ibu dalam pembelajaran tadi yang kurang baik, yang perlu ditingkatkan? Ada pembelajaran saya yang menurut saya itu kelemahan dalam pembelajaran saya itu Pak. Ada anak-anak yang belum hafal kali-kali, bahkan kali-kali yang dasar yang rendah seperti kali-kali 2, kali-kali 3 seperti itu. Bahkan ada yang belum paham menjumlah seperti itu Pak. Oh iya. Menurut Ibu solusi apa yang sudah diterapkan untuk mengatasi masalah seperti ini tadi, anak-anak yang kurang mendalami perkalian? Solusi apa yang sudah diterapkan? Untuk saat ini yang sudah saya terapkan itulah tadi Pak, saya melakukan namanya asesmen diagnostik, sehingga saya kelompokkan anak-anak itu yang mahir, yang sedang, dan yang lemah dalam perkalian gitu. Jadi yang lemah dalam perkalian itu saya buat dalam satu kelompok gitu. Jadi otomatis memang ibaratnya materi pembelajaran atau materi soal mereka itu lebih rendah dibandingkan temannya yang lain seperti itu Pak. Hanya saja di sini Pak, walau saya buat kayak gitu, saya belum ibaratnya hasilnya itu belum maksimal gitu. Barangkali Ibu akan melakukan perbaikan lagi ke depannya. Kira-kira yang sudah Ibu lakukan tadi, ya udah. Kemudian ke depannya tindak lanjutnya supaya anak ini lebih mudah memahami perkalian, kira-kira apa lagi yang akan dilakukan? Yang pertama mungkin saya akan membuat jam lebih dengan mereka gitu Pak. Jadi nanti misalnya ada pelajaran-pelajaran seperti SBK atau pelajaran apa sih istilahnya itu ya, kalau di hari Sabtu yang di les terakhir itu ya. Nah itu saya pengembangan diri ya Pak. Les pengembangan diri itu saya buat ke mereka, khusus mereka itu untuk pembelajaran perkalian seperti itu Pak. Dan saya memberikan reward lah agar mereka itu lebih semangat belajarnya. Kemudian saya buat juga dalam game-game seperti itu Pak. Nah Ibu tadi sudah menemukan solusi dari cara pembelajaran yang efektif di kelas, dan Ibu sudah tahu tentunya hasil daripada pembelajaran Ibu tadi, karena sudah tahu mana yang baiknya dan apa yang masih kurang. Yang baik Ibu tingkatkan, yang belum baik supaya diperbaiki. Jadi itu aja Bu, hasil coaching kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak Ibu lebih mudah memahami pembelajaran matematika di kelas. Terima kasih Bu. Iya Pak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.